Halo semuanya, selamat datang. Dalam paparan materi ini, kita bakal ngebongkar satu ilusi besar yang mungkin diam-diam udah nahan langkah finansial kamu selama bertahun-tahun. Coba deh bayangin, dengan gaji yang mungkin kamu anggap biasa-biasa aja sekarang ini, ternyata kamu tuh tetap bisa loh punya aset yang terus tumbuh, makin besar, dan ujung-ujungnya bekerja buat kamu. Nggak perlu nunggu jadi miliarder atau nunggu punya jabatan mentereng dulu. Di sesi kali ini, kita bakal bedah tuntas sumber-sumber yang ngungkapin gimana ceritanya gaji standar itu bisa banget ngebangun kekayaan yang luar biasa. Oke, mari kita bedah lebih dalam nih. Apakah kekayaan cuma buat mereka yang gajinya selangit? Pertanyaan ini tuh sering banget bikin kita nyerah duluan sebelum bertanding kan? Banyak dari kita yang salah kaprah mikir kalau jadi kaya itu eksklusif banget. Kayak semacam klub tertutup yang cuma bisa dimasukin sama orang-orang bergaji puluhan atau ratusan juta per bulan. Padahal nih, fakta dan rahasia yang bakal kita kulik hari ini nunjukin hal yang bener-bener beda. Gaji gede itu nggak otomatis bikin orang jadi kaya. Dan sebaliknya, gaji biasa juga nggak otomatis bikin seseorang jadi miskin. Sering banget kita kejebak sama mitos yang bilang, nunggu kaya dulu deh baru mulai kumpulin aset. Wah, itu sih jebakan mental banget ya. Realitanya, orang-orang biasa dengan pendapatan standar justru seringkali bisa jadi kaya lebih cepat. Kok bisa? Ya, bukan karena seberapa besar gaji mereka, tapi karena mereka paham banget dan langsung praktekin rahasia gimana ngelola uang yang mereka pegang saat ini. Mereka tuh nggak nunggu besok-besok buat mulai. Mereka bener-bener ngoptimalin apa yang ada di tangan mereka hari ini juga. Nah, ini ngebawa kita ke pergeseran pola pikir yang pertama. Rahasia nomor 1, arah uangnya, bukan jumlahnya. Kebanyakan orang tuh terlalu fokus sama angka. Mereka mikir, aduh gaji saya kekecilan nih buat diinvestasiin. Tapi, orang yang cerdas secara finansial ngerti banget kalau ngebangun aset itu bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya sekarang, tapi kemana uang itu kamu arahin. Orang kaya beneran tuh nggak pernah nunggu akhir bulan buat nginvestasiin sisa uang mereka. Kenapa coba? Ya karena biasanya pas akhir bulan uangnya udah habis nggak bersisa. Konsep inti dari rahasia pertama ini tuh namanya pay yourself first atau bayar diri kamu sendiri duluan. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kamu langsung ngarahin gaji kamu ke aset persis setelah kamu nerima gaji itu. Sebelum kamu bayar tagihan ini itu, sebelum nongkrong di kafe, apalagi sebelum belanja online, kamu ambil dulu sebagian buat masa depan kamu. Ini tuh bener-bener garis batas yang super jelas yang misahin antara orang yang keuangannya bakal terus meroket sama mereka yang muter-muter aja di siklus yang sama tiap bulannya. Terus kamu mungkin nanya, oke, terus harus sisihin berapa banyak nih? Jawabannya simpel banget, 10% aja. Beneran, ngebangun pondasi kekayaan itu bisa banget dimulai cuma dengan 10% dari penghasilan kamu. Misalnya gaji kamu 5 juta rupiah nih, berarti kamu sisihin 500 ribu. Kelihatannya emang kecil sih, tapi kalau diarahin dengan bener sejak awal, 10% ini tuh ibarat benih yang bakal tumbuh jadi pohon finansial yang rindang banget buat kamu nanti. Mari kita lanjut dan lihat gimana hal ini bisa berkembang ke rahasia kedua. Konsistensi ngalahin modal besar. Tahu nggak sih salah satu alasan paling klise kenapa orang gagal mulai investasi itu? Ya karena mereka nunggu uang kaget atau nunggu punya modal gede dulu. Mereka suka mikir, nanti aja deh investasinya nunggu tabungan nyentuh puluhan juta. Padahal ya, nunggu semuanya sempurna tuh sama aja kayak nulis resep pasti buat nggak pernah mulai sama sekali. Ada satu kutipan dari materi kita yang cakep banget sekaligus lumayan nonjok nih. Air kecil yang terus menetes bisa melubangi batu besar. Coba deh bayangin sebentar. Sebuah batu besar yang keras dan kokoh pada akhirnya bisa hancur cuma gara-gara tetesan air kecil. Asalkan tetesan itu jatuhnya terus-menerus di titik yang sama. Nah, persis kayak gitulah cara kerja uang kamu. Kekuatan paling nyata dari nyiptain kekayaan itu nggak terletak di seberapa gede modal awal kamu. Tapi di seberapa konsisten kamu nyisihin dana itu dari waktu ke waktu. Benar-benar butuh ketekunan. Pertanyaannya, kemana tetesan air finansial ini harus kita arahin? Sumber, kita ngasih 3 contoh aset yang sangat praktis, terjangkau, dan bisa banget kamu mulai hari ini juga. Pertama, reksadana. Ini tuh ibarat kendaraan investasi yang udah dikelola sama profesional, dan kamu bisa mulai dengan modal yang receh banget. Kedua, emas. Ini aset klasik banget buat ngelindungi nilai uang kamu dari yang namanya inflasi. Dan ketiga, bisnis kecil-kecilan, yang bisa kamu bangun pelan-pelan jadi rutinitas. 3 aset ini jadi bukti nyata kalau jalan menuju kekayaan itu benar-benar bisa diakses sama siapa aja.
Nah, ini yang super penting. Jangan asal nyimpen uang gitu aja. Setiap aset yang kamu punya tuh harus dikasih job description yang jelas. Uang kamu harus kerja buat 2 tujuan spesifik ini. Pertama, ngebentuk cash flow atau arus kas. Artinya, aset itu ngasih kamu pemasukan pasif secara rutin. Atau yang kedua, tumbuh nilainya alias dapat capital gain, di mana harga aset itu bahkan jauh lebih mahal di masa depan. Banyak banget orang yang salah langkah. Cuma gara-gara numpuk uang di rekening tabungan biasa tanpa arah yang jelas, yang ada ujung-ujungnya nilainya malah kemakan inflasi. Sekarang kita masuk ke rahasia ketiga, yang menurut saya ini biang kerok kenapa kelas menengah sering banget susah buat benar-benar tajir. Rahasia ketiga, hindari jebakan inflasi gaya hidup atau lifestyle inflation. Ini tuh fenomena psikologis yang sering banget kejadian. Pas gaji naik, tiba-tiba standar hidup, selera makan, sampai pengeluaran nongkrong juga otomatis ikutan naik. Bonus tahunan atau kenaikan gaji yang harusnya bisa jadi tiket emas menuju kebebasan finansial, malah langsung ludes buat nyicil barang-barang mewah keluaran terbaru. Sayang banget kan? Nah, hal yang paling menarik dari poin ini adalah ngebongkar ilusi tentang terlihat kaya versus benar-benar kaya. Emang gampang banget sih buat kejebak pengen kelihatan kaya di media sosial, pamer barang branded, padahal hasil gesek kartu kredit. Tapi tahu nggak, orang yang benar-benar kaya, mereka yang benar-benar punya kebebasan waktu dan pikiran, justru seringkali jaga gaya hidup mereka tetap simple. Mereka tuh pinter banget nahan ego. Di balik layar, biarpun penampilannya kelihatan biasa-biasa aja, aset mereka diam-diam terus beranak pinak dengan kencangnya. Terus, gimana nih caranya kita ngerangkai semua rahasia tadi jadi satu mesin uang yang bisa jalan otomatis? Sekarang kita pindah dari teori ke aksi nyata. Ini dia strategi paling jitu yang direkomendasiin, Formula 3 Pos Keuangan. Ini adalah semacam kerangka kerja yang bakal nyelamatin kamu dari pusing yang ngatur gaji tiap bulan. Sistem ini mastiin nggak ada Rp1 pun dari keringat kamu yang kebuang sia-sia tanpa ngasih manfaat balik buat hidup kamu nantinya. Konsepnya simpel, penghasilan kamu dibagi jadi 3 peran spesifik. Pertama, 60% buat kebutuhan. Ini buat mastiin hidup kamu tetap jalan dan semua tagihan bulanan aman terbayar. Kedua, 20% buat investasi. Nah, ini dia pos pay yourself first yang kita bahas tadi buat ngebangun masa depan kamu. Dan yang terakhir, 20% lagi buat pengembangan diri. Kenapa? Karena investasi terbaik yang paling sering dilupain orang, itu ya investasi ke skill dan pengetahuan kamu sendiri. Lewat sistem yang disiplin kayak gini, biarpun gaji kamu mungkin kerasa pas-pasan, sebenarnya kamu lagi ngerakit sebuah mesin kekayaan yang super solid. Satu hal lagi, jangan pernah ngeremehin yang namanya kekuatan waktu. Keputusan buat mulai hari ini mungkin emang kerasa nggak nyaman di awal-awal. Motong 10 atau 20% dari gaji yang ngepas emang lumayan berat. Tapi coba deh, proyeksikan ke 1 atau 3 tahun ke depan. Efek bola salju dari konsistensi kamu itu bakal kelihatan jelas banget hasilnya. Jangan suka nunda-nunda cuma karena ngerasa kondisi finansial belum sempurna. Mulai aja bangun mesin uang kamu sekarang, pakai apapun yang kamu punya di tangan saat ini. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil adalah ini. Kekayaan itu bukan tentang seberapa besar uang yang bisa kamu hasilkan, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kamu simpan dan kembangin. Status finansial kamu tuh nggak ditentuin dari deretan angka di slip gaji kamu, tapi dari seberapa disiplin kamu nerapin rahasia-rahasia yang udah kita bahas tadi. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap buat ngambil alih kendali atas uangmu mulai hari ini, atau malah ngebiarin uang yang terus-terusan ngendaliin hidupmu? Pilihan ada di tangan kamu. Yuk praktekin strateginya sekarang dan siap-siap lihat perubahan besar dalam hidupmu.